Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mochari Afriandi dengan NIM 23500 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan tugas ketiga mengenai pembangunan struktur 3 lantai, yang dimana untuk tugas ketiga ini dilanjutkan dengan analisis struktur. Analisis struktur sendiri mengacu kepada SNI 1726 tahun 2019 yang terdiri ada 3 bagian. Yang pertama ada analisis modal atau perioda, yang kedua ada evaluasi beban gempa, lalu yang ketiga ada analisis sumbangan. Baik, untuk pembukaan dirasa cukup. Selanjutnya kita pergi ke subnya. Baik, untuk langkah pertama untuk memulai pengecekan kita running dulu. So afternya kita harus pakai yang 4 second. Tunggu sampai runningnya selesai. Loading. Baik, landing sudah selesai. Kita coba tes animasi dulu. Setelah itu stop aja lah, karena ini udah di running juga. Lalu kita close aja kuncinya. Langkah selanjutnya kita akan mengecek apakah model yang dibuat ini sudah benar dari segi pemodelan, karena bisa jadi ada batang yang terlihat tersambung padahal tidak tersambung. Caranya tuh kita ke show default step. Oh maaf, kayaknya tadi harus dalam keadaan run. Lupa. Biar kelihatan. Kalau nggak di run kan dia pasti terpisah. Nah udah nih, kita ke sini. Terus buat case combo itu kita ganti ke modal. Lalu untuk mode numbernya 1, kalau buat yang ini nggak usah dirubah, lalu klik OK aja. Nah, kita lihatnya tuh di set X ya view-nya sama XY, apakah ada batang yang tidak tersambung atau tidak. Saya rasa ini tersambung semua ya. Kebaik, karena itu sudah selesai, kita lanjut untuk mencari T ya. Untuk harus itu nilai T-nya udah ada. Kok T-nya nggak muncul ya? Ada di sini ada T-nya. Oh ini nih, T-nya tuh didapat atau periodenya didapat 0,6545. Nah, setelah hasil tadi dapat, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama untuk analisa struktur, yaitu analisa modal atau perioda. Langkah pertama kita ke display, lalu ke show table. Habis itu kita di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang analisis cash aja. Lalu untuk ininya kita struktur output. Lalu buat yang ini kita yang modal ya, jangan yang base. Pilih tabelnya yang ketiga, yaitu modal participating mass ratio. Nah, itu klik OK. Nah, maka data dari setup UX, UY, sama UZ-nya tuh ada di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengcopy semua data ini tuh ke Excel. Kita export, kita pergi ke file, lalu export printable, terus ke Excel. Kenapa sih kita harus copy ke Excel gitu? Karena kita tuh mau cari tahu perihal tentang sum X, sum UY-nya tuh yang mendekati 100 tuh ada di mana gitu. Kalau untuk ini, saya pilih di nomor 12 aja. Oh, di nomor 11 aja, karena eh, ada yang lebih mendekati 100 ya, cuman saya lebih memilih di nomor 11 aja.
biar lebih kelihatan. Nah, lebih tepatnya dari modal nomor 11 itu sum X sum Y itu mendekati satu. Nah, setelah tahapan ini kita lanjut ke pencarian T-max. Berdasarkan PDF untuk mencari T-max sendiri itu rumus satu CU dikali TA, yang dimana untuk nilai koefisien batasan periode hitung CU itu didapat dari tabel ini. Nah, karena nilai S, SD SD1 kita sama dengan 0,61, berarti nilai koefisien SD-nya itu lebih dari 4 ya. Maka diambillah koefisien CU-nya itu 1,4. Nah, nanti itu ini tuh bakal kepakainya untuk mencari T-max. Sedangkan langkah awalnya kita itu mencari T-min. Cara mencari T-min adalah rumusnya CT dikali H pangkat XN. Dengan besaran parameter CT dan X dapat dari tabel di bawah ini. Nah, untuk T-min sendiri itu yang 0,0446-nya tuh kan struktur gedung kita tuh memakai rangka beton pemikul momen. Nah, CT-nya tuh pakainya yang 0,466 pangkat A, lalu dimasukkannya ke sini, dikali H, tinggi gedung yang kita modelkan, tingginya jumlah totalnya 12, maka dikalikan 12. Untuk pangkatnya sendiri, kita carinya di X ini, samakan apa pangkat beton pemikul momen itu sebaris, maka diambillah pangkatnya 0,9, dapatlah hasil 0,436. Nah, hasil dari 0,436 ini dimasukkan untuk mencari T-max. Nah, untuk rumus T-max sendiri itu kan tadi TU dikali TA, TA 1,4-nya didapat dari koefisien CU yang dimana didapat itu di sp satunya lebih dari 0,4 kan. Jadi 0,4 dikali hasil dari T-min, didapatlah hasilnya 0,6141. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekapitulasi periode fundamental struktur gedung. Nah, kan tadi T-nya yang saya sudah didapat 0,65475, kita masukkan aja ke Excel. Nah, ini diambil dari periode 1 sama 2 aja biar lebih enak kita dengan di sini. Tapi kita udah dipindahin ke sini biar lebih enak aja cara perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke analisis struktur yang kedua, yaitu nah, berdasarkan SNI 1726 tahun 2019, dalam menganalisis beban gempa respons spektrum, gaya dasar terhadap respons spektrum harus sama dengan 100% dari gaya dasar statik. Untuk memperoleh gaya dasar statik satu, caranya tuh yang pertama menentukan koefisien respon seismik atau CS. Caranya tuh, cara menghitung CS minimumnya tuh 0,044 dikali SDS dikali IE sama dengan, nah, untuk mencari CS ini tuh 0,44-nya tuh diperoleh dari nilai kalau untuk 0,044 nih kayaknya dari rumus. Nah, lalu untuk SDS-nya itu diambil dari nilai, sepertinya ini template aja ya sebagai contoh.
Untuk mencari CS minimum seperti ini, CS itu seperti ini. Lalu untuk mencari CS max seperti ini. Nah, selanjutnya eh, kita balik lagi ke SAP, sebelum ke SAP. Jadi berdasarkan perhitungan CS di atas, maka nilai CS itu digunakan 0,087 ini. Dan nilai CS Cmin X max gaya gesernya yang bakal digunakan tuh 0,087. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke SAP. Kita ke display lagi, lalu ke show table. Untuk yang ini tuh, selanjutnya kita kliknya yang struktur, tapi ininya yang base. Lalu yang modalnya X-nya disilangkan. Nah, langkah kedua, kita bakal mencari load cases-nya. Yang dipencet itu beban mati sama beban hidup SDL. Dua ini, maaf, salah, sama SDL. Lalu kita klik OK. Didapatlah hasil data untuk tadi pada beban hidup sama beban matinya. Nah, yang kita cari itu global FJKM-nya, yaitu lebih tepatnya tuh ini. Didapatlah hasilnya. Untuk yang beban matinya didapat 3.122,861, sedangkan untuk beban SDL-nya 2.277,12. Tapi kan, oh, baik setelah didapatkan nilai global FZKN dari beban mati sama beban hidup, kita langsung biar lebih enak kita ekspor aja ke Excel. Nah, jadi si pada apa kedua global FZ ini itu dijumlahkan. Mungkin aja gimana dengan ini tambah. Nah, didapatlah hasil dari total penjumlahan ini berapa efektifnya 5.399,981. Nah, setelah dapatkan beban efektif, kita tuh bisa lanjut untuk mencari statik atau gaya geser dasar statik ekivalen. Cara untuk menghitungnya yaitu P statik, kita coba ke Excel. P statik dikali P statik sama dengan CS dikali WP. Yang dimana CS-nya kan kita udah dapat ya di atas sebesar 0,087. Nah, untuk WT-nya tuh yang tadi kita jumlahin, kita coba bagiin lagi. Dengan pengarangan. Copy dulu. Dengan 0,087 dikali dari jumlah jumlah tadi. Nah, didapatlah hasil V statik itu sebesar 4 juta. Oh, ini salah 0,087. Oh, saya sebenarnya ini harus dinomorin dulu. Bentar.
berikan ini general kebanyakan sangat 0,087. Terus pakai koma ternyata 0,087 dikalikan dengan jumlah ini, dapatlah hasil statiknya 470. Nah, untuk V statik itu baik di arah X maupun di arah Y itu sama, jadi kita tarik aja. Maaf, minyak. Nah, gitu. Baik, setelah didapatkan nilai statik, lanjut kita pergi ke sub lagi. Jadi lagi di solve table. Sekarang kan tadi itu yang beban mati sama SDA. Nah, untuk sekarang tuh kita pilihnya yang RSPX sama RSPY. Lalu kita klik OK lagi. Dapat lagi datanya. Nah, ini tuh yang kita cari di sini tuh global pada global FX pada RSPX sama global FY pada RSPY. Kita copy lagi aja, export ke Excel. Nah, kita yang dicari itu global F ini, kita copy dulu. Dan ke sini. Ini. Bisa aja. Lagi buat yang RSP-nya ini. Nah, setelah mendapatkan nilai gaya geser akibat gempa dari arah X dan arah Y, yaitu untuk dari arah X sebesar 469,817, untuk di arah Y 469,758. Sekarang kita lanjut ke perbandingan gaya geser. Jadi ini tuh dibanding baik. Selanjutnya kita eh, lanjut ke langkah selanjutnya, itu menghitung gaya geser dasar statik ekuivalen. Untuk mencari gaya geser dasar statik ekuivalen itu sama, kita pergi ke display, lalu ke solve table, lalu ke struktur output. Ininya yang best, kita akan milih apa yang mau dicari. Kan tadi baru yang beban mati sama SDL, sekarang yang RSPX sama RSPY, klik OK. Nah, dapatlah global FX KM sama FY-nya itu 321,563 untuk RSPX, lalu 321,968 untuk RSPY. Kita copy lagi aja ke Excel untuk perbandingan. Nah, ini tuh kita masukin aja ke sini kan, dinamik. Nah, berdasarkan tabel ini terlihat bahwa persyaratan beban gempa belum terpenuhi dikarenakan gaya geser dinamik masih lebih kecil dibandingkan gaya geser statik, sehingga perlu mengalihkan faktor skala beban
dinamik dengan faktor koreksi skala. Nilai faktor koreksi skala diperoleh dengan membagi nilai P dinamik dengan P statik. Jadi caranya tuh eh kita di sini aja langsung sama dengan nilai ini kita bagi aja sama nilai kebalik kebalik. Nilai ini kita bagi ini dulu dibagi sama nilai dinamik. Nah, kita sama juga yang ini. Nah, berdasarkan keterangan ini tuh, ini masih not sama ini juga. Kan ini udah dicari ya faktor koreksi skala dari arah X sama arah Y-nya. Selanjutnya nilai-nilai ini tuh kita bakal masukin lagi ke SAP. Kita balik lagi ke SAP, lalu kita unlock dulu biar bisa lanjutkan pengeditan. Lanjut kita pergi ke define, lalu load cache. Nah, ini tuh RxPX sama RSP-nya kita fokuskan. Kita ke modify. Yang diingat itu skala faktornya itu kita harus ditambah pengali 194 untuk RxPX. Oh maaf, bukan 154 ya, dipakainya dari Excel ini yang didapat 1,46 aja. Jadi 1,46. 1,46. 1,46. 46 kita bulatnya 461. Kita modify. Nah, didapatkan hasilnya segini. Ini untuk RxPX RxPX pada scale faktorial. Nah, selanjutnya kita yangnya juga kita ganti, kita modify lagi. Cuman untuk pengalinya kita pakai 1,49 modify add. Oke. Nah, berikutnya melakukan running ulang pada model yang terbaru supaya geseran berubah. Kita running lagi. Udah ada running. Nah, kita cek lagi nih nilai dari yang udah kita rubah tadi, pergi ke display, portable. Nah, kita kan tadi udah dirubah penuh ya. Kayaknya ada yang salah. Baik, setelah dilakukan pengkalian ulang dari faktor koreksi arah maupun Y, maka langkah selanjutnya kita mengecek lagi di display dulu. Bentar. Tidak tahu. Atau ke display, portable, untuk punya struktur. Ini yang pilih yang RSPX sama RSPY. Nah, didapatlah hasil dari tadi yang udah dikaliin sama faktor koreksi arah X maupun Y.
sehingga 469,784 untuk RSPX, lalu 469,783 untuk RSPY. Kita ekspor lagi ke Excel, simpan di sini aja. Nah, anggap ini kita hapus dulu aja. Kita copy lagi. Maka langkah selanjutnya itu kita backup ulang, lalu dibandingkan dengan file static. Kita ubah aja. Nah, ini. Nah, berdasarkan tabel di atas terlihat satuan beban gempa mendekati yang dimana beban gempa sudah terpenuhi dikarenakan gaya geser dinamik. Ini maksudnya pasal 69 nggak sih? Ya, kok nggak lebih besar ya? Bentar, kita cek lagi aja. Global. Itu, yang mana? Ya kan? 3112,816. Ini kan tadi V statiknya tuh 469,7998 ya. Kita copy aja. Kita bandingin ke perhitungan ini. Ini lebih kecil. Kan? Coba kita cek lagi ya, biar biar kita dinamika itu lebih besar dibanding visa. Jadi kan? Terus, baik di yuk, yuk kita coba lagi. Kayaknya ada yang salah deh. Kita ulang aja. 9,81 kali 1,8 kali lagi 1,46. Taruh aja bulatin. Kalau kita copy aja deh.
Jangan udah bilang. Kayak gini. Yang ini juga kita modify lagi aja. Jadi tuh kayaknya salah dari pertemuan ini deh. 81 dikali 1/8 lalu dikalikan dengan oke aja kali ya, berarti coba lagi aja. Tar dulu, maaf tadi ada yang salah jadi agak lama penjelasannya. Ke display lagi soal table ininya RX semua. Tapi dari dinamik ini. Iya. Enggak, ini 79. Mestinya yang saya dapat ini kayaknya ada yang salah nih. Tapi sebagian besar saya udah mengikuti. Mungkin nanti saya periksa lagi di video selanjutnya saya akan mengkoreksi apa salahnya di mana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas ketiga pada perencanaan struktur gedung 3 lantai. Arya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.